Wa an Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Akhrajahul Bukhari. Siapa yang membenci pemimpinnya, ya, hendaklah ia sabar. Kalau satu yang lain, man ra'a min amirihi ma yakrah. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar. Karena sesungguhnya siapa yang keluar dari penguasa sejengkal saja lalu ia mati, matinya bangkai jahiliyah. Dalam riwayat Bukhari dengan lafaz begini, fa innahu laisa ahadun yufariqul jamaah shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliyah. Maka sesungguhnya tidak ada seorang pun yang meninggalkan atau menyelisih al-jamaah sejengkal saja lalu ia mati kecuali matinya bangkai jahiliyah. Ini hadis saling menafsirkan satu sama lainnya, Pak. Berarti yang dimaksud dengan al-jamaah dalam riwayat Bukhari tadi, satu riwayat, ya, maksudnya sultan, penguasa muslim. Jadi kata Rasulullah, kalau kita nggak suka sama penguasa muslim, tapi dia masih muslim, masih sholat, apa yang harus kita lakukan, Pak? Hah? Kalau penguasa kita misalnya berbuat kezaliman, yang kita lakukan apa? Hah? Berdasarkan hadis, sabar. Sabar pertama. Yang kedua, berusaha menasihati dengan cara yang benar. Ya. Bukan malah memprovokasi rakyat, manas-manasin rakyat. Bukan, Pak. Yang ketiga, doakan supaya pemimpin ini dapat hidayah. Makanya kalau antum lihat, Pak, ada orang yang kerjaannya nyari-nyari kesalahan pemimpin aja, Pak. Wah, ini bahaya, Pak. Kalau antum di Facebook misalnya berteman dengan orang ini, udah hapus pertemananmu itu sama dia. Bahaya. Kenapa? Karena dia sudah menyelisihi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kenapa pemimpin kita zolim? Jawabnya satu. Pemimpin kita zolim karena rakyatnya zolim. Kalau rakyatnya bertakwa, bagus, Allah kasih juga pemimpin yang takwa dan bagus. Allah itu maha adil, Pak. Ya. Maka enggak mungkin pemimpin yang rusak dikasih rakyat yang rusak dikasih pemimpin yang bagus, enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena pemimpin itu, Pak, yang pertama hasil perbuatan rakyat. Yang kedua, balasan Allah untuk sebuah bangsa. Kalau rakyatnya memang orang-orang yang bagus, yang cinta keadilan, ya, Allah kasih juga pemimpin yang bagus dan suka keadilan. Jangan menghayal lah zaman sekarang pengen punya pemimpin kayak Umar bin Khattab, Pak. Yang kita pikirkan sekarang tuh gimana caranya memperbaiki dulu, ya, perbaiki dulu individu rakyat ini, perbaiki, Pak. Zaman sekarang ini mengerikan banget, Pak. Mengerikan. Kerusakan moral, kerusakan akidah, kerusakan ibadah, ya, kerusakan yang luar biasa dahsyat di zaman sekarang ini. Jadi ngapain sih kita harus capek mikirin politik? Mendingan kita, ya, pikirkan gimana memperbaiki umat.
Makanya kan heran saya sama sebagian teman-teman yang udah ngaji masih sibuk mikirin politik aja. Siapa dia sih? Ya, ribut ngomongin politik. Mendingan sibukkan dengan mengkaji ilmu, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Sibukkan kayak gitu kan lebih bermanfaat, Pak. Ya. Ngomongin politik itu bukan urusan kita, Pak. Politik itu serahkan kepada para ahlinya udah. Adapun kita sebagai rakyat sibukkan memperbaiki diri. Allah firman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuh lihat. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah apa? Hah? Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah pemimpin, sampai merubah pemerintahannya, sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Berarti perbaikan dari mana dimulai? Dari diri sendiri. Ya. Insya Allah. Itu yang kita pikirkan. Masalah hasil itu bukan urusan kita, Pak. Hasil itu di tangan siapa? Allah. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin memperbaiki yang sudah rusak.